Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi hari ini berkumpul di GKI Hai Kids. Nah adik-adik, minggu ini minggu terakhir ya liburannya. Besok udah sekolah ya? Atau masih ada yang minggu depan sekolahnya? Gak apa-apa. Mau liburan hari ini ataupun besok udah sekolah, kita tetap bersukacita ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai, kita nyanyi datang ke hadirat Tuhan. Medley ini adik-adik ada 3 lagu. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, mari sambutlah Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Lagu kedua adik-adik. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Lagu ketiga. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. 3 lagu langsung dinyanyiin ya. Sukacita pasti adik-adik kita semua. Nah, kita mau memulai, kita buka dengan pujian. Sekarang kita mau berdoa untuk ibadah kita pagi ini. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa yang baik, Tuhan yang penuh pengasihan, kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini Tuhan perbolehkan kami untuk berkumpul pada ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk sukacita yang Kau berikan. Saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Engkau mau berkati setiap kami yang ada, yang ikut dalam ibadah online ini, agar ketika selesai kami penuh dengan sukacita dan penuh kasih melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, tadi kita udah nyanyi supaya Tuhan datang ke hadirat kita. Kita udah bersuka cita karena kita jatuh cinta sama Tuhan. Kita juga sudah tahu bahwa Yesus itu pokok, kita carangnya. Sekarang kita mau terus lagi memuji Tuhan karena kita cinta Tuhan. Ada satu lagu, I Love You Jesus. 3 juga, tapi 3 bahasa ya adik-adik. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Jawa. Kita mulai ya adik-adik. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bahasa Indonesianya adik-adik. Aku cinta Yesus dalam, 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 dalam. Aku cinta Yesus dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Cintaku dalam, 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 dalam. Bahasa Jawa sekarang. Aku tresno Yesus, jero, jero, jero banget. Aku tresno Yesus, jero, jero, jero banget. Tresnoku jero, 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 jero banget. Tresnoku jero, 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 jero banget. Nah, kita udah mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Saat ini adik-adik, yang Yesus mau adalah kita melakukan apa yang Dia mau. Jadi seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan senang loh adik-adik. Kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan gak suka, pasti ada akibatnya adik-adik. Kalau kita punya tangan, kita pakai untuk bekerja. Wah, mama papa suka tuh kita bantu-bantu untuk cuci piring, bantu ambil sayur, bantu ambil paket misalnya. Nah, Tuhan senang juga. Kalau kita punya kaki, kita pakai untuk olahraga, badan kita sehat, Tuhan senang juga. Tapi kalau tangan kita pakai menyakiti orang, Tuhan gak suka adik-adik. Kaki kita pakai untuk menyakiti orang, itu juga Tuhan tidak suka. Karena Tuhan sudah kasih kita tangan, kaki, mulut, mata, kita harus hati-hati menggunakannya. Kita mau menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, dan mulutmu. Kita mulai ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada gerakannya, ayo kita mulai. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, kita sudah Tuhan ingatkan untuk berhati-hati menggunakan tangan, menggunakan kaki,
mulut, mata, telinga. Jadi kita harus berhati-hati supaya melakukan apa yang Tuhan mau saja. Adik-adik, karena kita mencintai Tuhan, kita mau ikut seperti yang Tuhan mau, saat ini kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kita. Kita siapkan yuk persembahan kita. Nah, persembahan ini, ada yang masih punya kotaknya, kita masukkan ke kotak. Kalau yang sudah tidak ada, boleh uangnya dimasukkan ke amplop, nanti kita ke sekolah minggu dikasih atau ditaruh di gereja di tempatnya. Ada juga QR code, nanti ada. Minta tolong mama papa untuk bisa membantu scan QR code-nya ya. Kita mau memberi persembahan dengan bersuka cita juga menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, persembahan sudah kita berikan, sekarang kita mau mengucap syukur dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang terbaik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk hari yang Kau berikan, untuk sukacita yang Kau berikan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan melalui papa mama kami. Engkau menjadikan persembahan ini Tuhan, supaya bisa menjadi alat untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja. Engkau juga berkati orang tua kami, papa mama kami Tuhan, dalam pekerjaannya Engkau mau jadikan berhasil. Berikan kesehatan bagi mereka, berikan sukacita dalam melakukan pekerjaannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, persembahannya kita simpan dulu. Minggu depan jangan lupa ya, buat yang tadi taruh di amplop, dibawa ke sekolah minggu atau ke gedung gereja. Nah, kita sudah mau bersiap untuk mendengarkan firman. Kita mau ambil Alkitab kita. Kita mau siapkan Alkitab kita siapkan diri kita mau mendengarkan firman, kita mau menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Biar iman kita bertumbuh adik-adik. Ayo kita menyanyi, kita berdiri yuk, ada gerakannya juga itu. Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya,
Kita harus membaca Alkitab kita setiap hari, berdoa setiap saat ya adik-adik, supaya kita bisa bertumbuh. Sekarang kita siapkan Alkitab kita siapkan telinga kita duduk manis, kita akan mendengarkan firman dari Ibu Silvi. Silakan Bu Silvi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Ibu Silvi. Saatnya kita mendengarkan firman. Tetapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita satu di dalam doa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami pada saat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang berkuasa di atas diri kami, juga di dalam Ibu Silvi, sehingga firman disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Minggu yang lalu, kita sudah mempelajari bagaimana akhir kehidupan Raja Salomo yang mulai tidak setia dan tidak taat kepada firman Allah. Raja Salomo lebih senang dengar-dengaran dan mencondongkan hatinya kepada para dewa sesembahan istrinya. Karena itulah, sebelum Salomo wafat, Allah menyatakan kemarahannya. Salomo harus menanggung konsekuensi dari ketidaksetiaan dan ketidaktaatannya kepada Allah. Kerajaan Israel yang begitu besar, yang begitu megah, yang rakyatnya begitu sejahtera, yang dibangun dengan susah payah oleh Salomo, akan terpecah. Itu merupakan hukuman yang harus ditanggung Salomo karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaannya kepada Allah. Nah, adik-adik yang Ibu Silvi kasihi, yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, kita harus paham, kita harus mengerti bahwa setiap hal yang kita lakukan akan ada akibatnya, akan ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan menerima imbalannya. Tetapi ingat, apabila kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, kita pun harus menanggung akibatnya. Dalam hidupnya, Raja Salomo mempunyai beberapa musuh yang dapat menggoyahkan kerajaannya. Salah satunya adalah Yerobeam bin Nebat. Yerobeam adalah seorang pemuda yang sangat giat bekerja. Ia bekerja di dalam pemerintahan Salomo dengan sangat berprestasi. Loh, lalu kenapa Yerobeam bisa menjadi musuhnya Salomo ya? Begini ceritanya. Suatu hari Nabi Ahia menemui Yerobeam dan memberitahukan kepadanya bahwa kelak Tuhan akan memberikan kerajaan Israel baginya. Saat itu Nabi Ahia memakai selubung kain baru. Ia pun memegang kain baru yang di badannya, lalu mengoyakkannya menjadi 12 bagian. Ia menyuruh Yerobeam memegang 10 bagian koyakan kain itu. Itulah bagian yang akan diterima Yerobeam, yaitu 10 bagian dari kerajaan Israel. Yerobeam sangat mempercayai perkataan Nabi Ahia. Karena kepercayaan dirinya itulah, Yerobeam melakukan suatu perbuatan yang pada akhirnya membuat Salomo marah besar, bahkan sampai ingin membunuhnya. Seperti yang diceritakan tadi, Yerobeam adalah seorang yang sangat berdedikasi di dalam pekerjaannya. Karena kerajinannya dan ketekunannya, Salomo mengangkat Yerobeam sebagai pengawas pembangunan istana kecil di Milo. Milo adalah kota yang dekat dengan Yerusalem, dan Salomo membuat jalan tembus dari istana kecil di kota Milo tersebut menuju tembok kota Yerusalem. Tetapi oleh Yerobeam, jalan tembusan itu ditutupnya. Hal ini
tentu saja menimbulkan kemarahan besar bagi Raja Salomo. Ia memerintahkan agar Yerobeam dibunuh. Mendengar hal itu, Yerobeam segera melarikan diri ke Mesir dan menetap di sana karena takut ditangkap. Raja Salomo memerintah Israel selama 40 tahun. Kemudian ia wafat. Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan Salomo. Rehabeam pergi ke kota Sikem untuk dinobatkan menjadi raja. Nah, Yerobeam yang ada di negara Mesir mendengar hal tersebut. Maka kembalilah Yerobeam ke Israel karena Salomo yang ingin membunuhnya telah wafat. Setelah itu, pada awal masa pemerintahan Rehabeam, datanglah beberapa pemimpin rakyat bersama dengan Yerobeam menghadap raja. Mereka memohon keringanan pajak yang dibebankan Salomo selama masa hidupnya. Raja Rehabeam meminta mereka datang 2 hari lagi untuk memberikan jawabannya. Raja yang baru itu meminta nasihat kepada 2 pihak. Pihak pertama adalah orang-orang kepercayaan ayahnya dulu. Mereka mengusulkan agar raja memenuhi permintaan rakyat yang meminta keringanan pajak agar ke depannya rakyat lebih patuh dan taat kepada raja. Sayangnya, usulan yang baik itu ditolak oleh Raja Rehabeam. Ia lebih suka menerima usulan dari teman-teman seumurannya, pihak kedua yang dimintainya pendapat. Kata mereka, "Jangan pedulikan usulan rakyat. Kalau ayahmu bisa memberikan pajak sebesar itu, maka kamu harus umumkan pajak lebih besar lagi dari harga yang ayahmu tetapkan. Biar rakyat tahu bahwa kamu itu lebih berkuasa dari ayahmu." Karena pendapat rakyat tidak dihiraukan oleh raja, rakyat pun menjadi marah. Mereka memberontak kepada Raja Rehabeam. Kepala pengawas rodi raja dilempari batu sampai mati. Bahkan raja pun mengalami kesulitan untuk kembali ke istana karena demonstrasi yang mereka lakukan. Rakyat sudah mendengar bahwa Yerobeam sudah kembali dari Mesir. Mereka pun meminta Yerobeam menjadi pemimpin Israel. Sementara Raja Rehabeam tetap berada di Yerusalem. Demikianlah adik-adik, kerajaan Israel yang tadinya begitu besar akhirnya terpecah menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Bagian utara tetap dinamakan Israel walaupun wilayahnya menjadi lebih kecil. Kerajaan Israel yang kecil ini mempunyai ibu kota Samaria dan dipimpin oleh Yerobeam. Sementara yang bagian selatan dinamakan Kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem dan dipimpin oleh Rehabeam. Nah, adik-adik, di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Ayat tadi merupakan ayat hafalan kita pada hari ini. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena perbuatan Salomo yang tidak setia dan tidak taat kepada Allah, maka ada konsekuensi yang ditanggungnya. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh keturunan dan juga nama baiknya. Nama baiknya hancur begitu Salomo wafat. Karena kerajaan terpecah menjadi 2 bagian. Nah, adik-adik sayang, Ibu Silvi ingin mengingatkan sekali lagi, setiap perbuatan kita akan ada akibatnya, akan ada konsekuensinya. Karena itu, sebelum kita melakukan sesuatu, marilah kita pikirkan lebih baik lagi. Kita pikirkan dengan hati-hati, agar kita tidak harus menanggung resiko yang buruk. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau berikan pada saat ini. Kami belajar bahwa setiap perbuatan kami pasti akan ada akibatnya. Kuatkanlah kami Tuhan, agar kami selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kami pun akan menghasilkan imbalan-imbalan yang baik juga. Jauhkan kami dari keinginan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik dan harus menanggung resiko dari hasil perbuatan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Dan apa yang kami lakukan pada hari ini dan juga di hari-hari yang selanjutnya boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Dan ingat, Tuhan Yesus sayang kita semua.